Hai adik-adik, apa kabar semua? Masih dengan Kak Febri di channel Sigma Smart Study. Kali ini kita akan belajar mengenai macam-macam zat dan perubahannya. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe ya. Lalu klik loncengnya supaya bisa update video-video terbaru. Yuk, kita mulai belajar. Apa itu zat? Zat atau materi adalah semua benda yang menempati ruang. Lalu, zat sendiri terbagi menjadi 3 macam, yaitu zat cair, padat, dan gas. Apa saja perbedaan ketiga macam zat tersebut? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, zat padat atau solid. Zat padat ini adalah zat yang partikelnya berdekatan dan letaknya teratur. Kemudian partikel-partikelnya sangat kompak atau susah untuk dipisahkan. Lalu ciri yang ketiga adalah volume dan bentuk zat padat itu selalu tetap. Yang kedua, zat cair atau liquid. Zat cair, partikel-partikelnya sebetulnya masih berdekatan, mirip dengan zat padat, tetapi letaknya tidak teratur. Kemudian partikel-partikelnya lebih mudah untuk dipisahkan. Dan yang ketiga, volumenya tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah menyesuaikan dengan tempatnya. Jadi misalkan kita masukkan ke mangkok, bentuknya akan jadi seperti mangkok. Kemudian yang terakhir adalah benda gas. Ciri-ciri benda gas adalah jarak-jarak partikelnya saling berjauhan satu sama lain. Kemudian partikel-partikelnya sangat mudah untuk kita pisahkan dan volume serta bentuknya berubah-ubah. Jadi kalau yang tadi benda cair volume tetap tapi bentuknya berubah, kalau gas volume dan bentuknya keduanya berubah-ubah. Selanjutnya kita belajar mengenai perubahan wujud zat. Coba adik-adik perhatikan bagian perubahan zat yang sudah kita pelajari sejak SD di bawah ini. Perhatikan baik-baik. Yuk kita bahas satu persatu ya, mulai dari proses membeku. Membeku adalah perubahan wujud zat cair menjadi padat. Contohnya adalah air yang dibekukan menjadi es. Perubahan ini biasanya terjadi karena adanya pengaruh suhu, yaitu proses pendinginan. Berikutnya adalah mencair. Mencair adalah perubahan wujud zat padat menjadi cair, jadi kebalikan dari membeku. Jika membeku atau proses pembekuan dipengaruhi oleh suhu yang dingin, proses perubahan zat padat menjadi cair, contohnya es menjadi air, itu dipengaruhi oleh suhu yang tinggi. Selanjutnya berikutnya adalah menguap. Menguap adalah perubahan wujud zat cair menjadi gas. Contohnya nih, pada air yang dimasak, kemudian mendidih, biasanya akan keluar uap dari air tersebut. Proses itulah yang biasa disebut dengan proses penguapan. Selanjutnya mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud zat gas menjadi air, jadi kebalikan dari menguap. Jika uap yang keluar dari air mendidih kita tampung dengan tutup teko atau tutup panci, uap-uap tersebut akan mengembun menjadi titik-titik air. Itulah yang disebut dengan peristiwa mengembun. Yang berikutnya menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud zat padat menjadi gas. Contohnya pada kapur barus yang didiamkan di udara terbuka, lama-kelamaan akan habis karena kapur barus tersebut menguap menjadi gas. Selanjutnya mengkristal. Mengkristal adalah perubahan zat gas menjadi zat padat. Kita bisa menyaksikan peristiwa mengkristal ini pada es-es yang melekat di dinding freezer. Jadi, es yang melekat di dinding freezer berasal dari gas, bukan berasal dari cairan ya adik-adik. Berikutnya, berdasarkan sifat perubahan yang terjadi, perubahan zat terbagi menjadi perubahan fisika dan perubahan kimia. Di mana perubahan fisika tidak menyebabkan munculnya jenis zat baru, sementara perubahan kimia menghadirkan jenis zat baru. Perubahan fisika memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terjadi perubahan wujud. Penyebabnya biasanya adalah gaya atau suhu. Contoh, misalkan kayu yang dipotong itu disebabkan oleh adanya gaya. Perubahan fisika bersifat reversibel, jadi kalau es sudah berubah menjadi air, bisa lagi berubah menjadi es kembali. Berikutnya, ciri-ciri perubahan kimia adalah
Terbentuk jenis zat yang baru yang ditandai dengan perubahan warna, perubahan suhu, kemudian muncul gas atau endapan. Dan reaksinya bersifat irreversibel, tidak bisa kembali lagi ke wujud yang semula. Contohnya besi yang berkarat. Berikutnya kita akan belajar mengenai unsur, senyawa, dan campuran. Apakah perbedaan antara ketiganya? Jadi unsur, senyawa, dan campuran itu memiliki beberapa perbedaan yang harus kalian pahami adik-adik ya. Berikut ini perbedaan materi, unsur, senyawa, dan campuran. Unsur tersusun dari satu jenis atom saja, sementara senyawa tersusun dari 2 atau lebih unsur yang proses pencampurannya itu terjadi secara kimiawi. Kemudian kalau campuran tersusun dari 2 atau lebih unsur atau senyawa ya, jadi bisa campuran unsur atau campuran senyawa, tapi proses pencampurannya secara fisika. Kemudian unsur tidak bisa lagi diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana. Jadi unsur itu adalah materi terkecil ya. Nah, jika unsur sudah tidak bisa lagi diuraikan, kalau senyawa masih bisa diuraikan menjadi unsur-unsur penyusunnya dengan menggunakan reaksi kimia. Sementara campuran bisa dipisahkan menjadi zat-zat penyusunnya secara fisika. Senyawa memiliki perbandingan massa unsur penyusun yang selalu tetap, sedangkan campuran tidak tetap. Senyawa memiliki sifat yang berbeda dengan unsur-unsur penyusunnya, sementara campuran masih memiliki sifat yang sama dengan zat-zat penyusunnya. Nah, apa saja sih contoh-contoh dari unsur, senyawa, dan campuran? Yuk kita lihat, kalau unsur contohnya hanya tersusun dari satu jenis unsur saja, seperti N, AU, Fe, O2, dan H2. Kalau senyawa terdiri dari beberapa macam unsur, contohnya NaCl, H2O, C6H12O6. Lalu ada campuran yang contohnya adalah larutan gula dan larutan garam. Adik-adik, selesai sudah materinya, semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Jangan lupa untuk mengulang-ulang lagi pelajarannya dan tetap semangat!